menyebutkan, aku berikan juga kepada engkau 8 hal. Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal ard faradtu 'alaika wa 'ala ummatik khamsina shalah. Dan ketika aku ciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan umatmu salat 50 waktu. Jadi di ujung percakapan di situ ada pengwajiban melaksanakan salat 50 waktu. Fagum biha anta wa ummatuk, maka engkau dan umatmu kerjakanlah perintah tersebut. Selesai. Kan pulang, Nabi lewatin lagi tuh Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Tapi nggak ada tegur sapa. Nabi Ibrahim diam, Rasulullah pun diam, berlalu begitu aja. Ya, kemudian di langit ke-6 Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Untung Nabi Musa nggak diam. Seandainya tuh Nabi Musa diam-diaman juga, ya, Rasul pulang ke Mekah, kita diwajibkan sholat berapa? 50 waktu. Bayangkan, sehari ini 24 jam. Kalau wajib sholat 50 waktu, secara rata-rata setiap 28 menit itu sholat. Dari tadi ini, dari awal pengajian sampai sekarang, kita mungkin udah 2 kali sholat. Ya, jadi jam 28 menit melaksanakan sholat. Tidur belum pulas, sholat. Rokok belum kelar, sholat. Makan belum habis, sholat. La ilaha illallah. Bingungnya bagaimana itu kita bisa melaksanakan kehidupan pekerjaan kalau sholat itu 50 waktu. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nggak diam-diaman, negor Nabi Muhammad. Ya, kita bersyukur alhamdulillah kepada Nabi Musa, ya, jazakallahu khairan. Nah, Nabi Musa bilang kepada Rasulullah, qala ni'mas sahibu kana lakum. Sebaik-baiknya teman mengobrol itu adalah teman mengobrolmu. Ya, karena Rasulullah habis dari magom munajat, ya nggak ada lebih baik dari itu. Faqala ma sana'ta ya Muhammad. Apa yang Allah, madza faradallahu rabbuka 'alaika wa ummatik. Ya Muhammad, apa yang Allah wajibkan atasmu dan umatmu? Maka Rasul mengatakan, Allah wajibkan atasku dan umatku salat 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, irja ila rabbik fas'alhu takhfif. Balik lagi, minta keringanan, minta dispensasi. Kenapa? Karena umatku itu badannya lebih besar, otaknya lebih cerdas, tenaganya lebih banyak, tapi mereka nggak bisa diperintahkan seperti yang engkau bawa ini. Bahkan lebih ringan dari itu pun mereka nggak bisa, minta pengurangan. Saat itu Rasulullah memandang pada Jibril. Malaikat Jibril mengiyakan untuk Rasul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kembali. Ya, itulah Rasul kembali. Kemudian Allah kurangi jadi 45, 40, 35, 30 sampai terakhir 5 waktu. Allah katakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itulah tilka khamsah bi khamsin, itu 5 waktu seperti 5 waktu jika dikerjakan dengan benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul turun, ketemu dengan Musa. Musa bilang, minta kurangin lagi. Kata Rasulullah, saya sudah terlalu malu untuk meminta pengurangan. Maka Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Mekah. Sebelumnya, menarik. Kenapa Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik? Dan kenapa Allah kurangi 55? Ya. Kenapa nggak langsung dari 50 menjadi 5 waktu aja? Ya, kenapa harus ada pengurangan? Kenapa harus bolak-balik? Dan kenapa Nabi Musa harus menyeluruh? Padahal Nabi Musa udah nggak kena tanggungan lagi. Ada urusan apa tuh Nabi Musa suruh Rasulullah bolak-balik? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, Nabi Musa itu punya cita-cita besar. Direkam dalam Al-Quran. Qala ya Rabbi arini andur ilaik. Dulu Nabi Musa pernah bilang, ya Allah, saya pengen benar ngelihat engkau. Qala la taqdir. Allah bilang gak bakal mampu kamu wahai Musa. Kalau kamu mau coba, lihat kepada gunung itu, Allah mentajalikan satu dari sekian ribu nurnya kepada gunung tersebut. Ternyata gunung itu hancur luluh lantang, ya, gak bakal kuat. Nabi Musa pun pingsan setelah itu. Ini direkam dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa punya hajat besar. Apa itu? Ngelihat Allah dan gak kesampaian, ya. Saat itu Rasulullah dapat apa yang diinginkan oleh Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa melihat ada cahaya. Jadi habis dari magom munajat, ada cahaya besar di wajah Nabi yang dilihat oleh orang-orang tertentu. Jadi Nabi Musa lihat cahaya itu. Maka Nabi Musa ingin mengambil. Kalaupun gak bisa lihat Allah, setidaknya melihat orang yang pernah melihat Allah. Maka Nabi Musa ingin mengambil cahaya tersebut. Maka disuruh balik lagi. Tektokan ini diambil oleh Nabi Musa sebagai satu kesempatan melipur laranya. Karena beliau punya hajat besar
yang nggak kesampaian semasa beliau masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok 50 dikorting 5 sampai jadi 5 waktu? Kenapa nggak dari awal pertama datang? Kan Allah Maha tahu. Allah tahu di ujung-ujungnya 5 nih. Kenapa nggak dari awal datang Allah bilang 5 wahai Muhammad? Selesai. Nggak pakai bolak-balik lagi. Agar umatnya itu dapat pelajaran bahwa 5 yang kita kerjakan ini udah diringankan habis-habisan. Udah dikorting habis-habisan. Kita beli barang. Barang ini berapa Pak? 5.000. Mungkin kita tawar, beli apa enggak ya? Tahu ada orang bilang, tahu nggak? Itu harganya 50.000. Itu dia jual ke kamu tuh dari korting jadi 5.000. Tanpa pikir panjang kita bakal beli. Makanya ada satu cara penjualan yang saya juga ragu tuh benar-benar apa enggak, diskon 90%. Kadang-kadang kalau mau lebaran tuh ya di mana-mana sendal diskon 90%. Dari harganya 1 juta jadi 100.000. Saya curiga tuh udah dinaikin terus diturunin. Allah lihat. Itu kenapa? Karena secara pemikiran manusia dia akan ketika dia bilang harga aslinya 1 juta, sekarang jadi 100.000, beli, sayang kapan lagi? Nah, jadi ada keringanan di dalam hati ketika kita tahu ini sudah dikurang-kurangi. Nah, begitupun sholat 5 waktu. Yang 5 waktu itu bayangkan tadi, kalau seandainya tetap 50 waktu, 28 menit kita wajib sholat. Tapi ini cuma tinggal 5 waktu. Ya Allah dikorting 45. Nilainya tetap 50 dan 5 waktu. Masa sih kita masih berat dalam melaksanakannya? Ini udah dikorting habis-habisan. Seharusnya kita